Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kegiatan aku kali ini sedang melayukan daun karena matahari tidak muncul-muncul. Jadi beginilah cara aku membuat daunnya jadi layu supaya lebih mudah dipakai untuk membungkus buras. Ini masih sambungan dari video kemarin ya teman-teman, karena kemarin itu terlalu panjang, jadi videonya saya sambung lagi di sini. Dan ini saya dibantuin anak saya. Sebenarnya dia ini anak cowok, tapi dia senang kok bantuin aku. Karena lagian juga dia tidak ada kerjaan katanya. Sebelum lantainya aku tempati, ini aku pel dulu biar bersih. Dan ada anak saya di depan sudah duduk memotong-motong daunnya. Dan itu dia, daunnya malah dihambur di lantai, tapi tidak apa-apa lah karena sudah aku pel sampai bersih. Dan tidak ada anak-anak yang dibiarkan lewat depan sini. Itu daunnya sudah dia potong-potongin. Di sini aku menggunakan dua macam daun. Daun muda dan juga daun tua. Daun mudanya itu dipakai untuk membungkus bagian dalam burasnya. Sedangkan daun tuanya untuk membungkus bagian luar. Dan ini cucian aku belum selesai-selesai. Ini adalah cucian yang terakhir. Setelah mengeluarkan cucian dari mesin cuci, ini lanjut lagi aku mau melayukan daunnya karena tadi itu belum selesai. Dan ini daunnya cukup lebar. Jadi dipanggang sampai layu daunnya ini supaya pas dipakai nanti dia tidak akan sobek. Seharusnya daun ini dijemur, tapi karena sudah beberapa hari ini tidak ada matahari, jadi inilah satu-satunya jalan bagi saya. Sebenarnya biasanya orang mengukusnya, tapi aku lebih suka menggunakan cara ini karena ini lebih cepat. Dan ini itu aku menggunakan daun pisang kepok, daunnya yang lebar-lebar. Dan daun pisang kepok ini paling bagus digunakan untuk membungkus makanan. Selain tebal juga lebar dan tidak mudah sobek. Berbeda dengan pisang-pisang lain. Dan setelah selesai aku layukan daun tuanya, ini lanjut aku mau potong daun mudanya untuk lapisan dalam burasnya nanti. Ini bagian ujungnya aku potong, kemudian nanti lanjut daun mudanya ini aku bagi dua. Jadi aku rapikan dulu ujung-ujungnya supaya nanti saat dipotong semuanya sama rata. Bagian yang paling ujung itu aku potong kemudian dibuang. Lanjut kemudian diukur lagi sampai semuanya rata, sama rata. Sebenarnya bisa juga menggunakan daun muda saja tapi tanpa dipotong. Berhubung karena daun yang aku ambil dari kebun tidak cukup banyak, jadi aku harus memotong daun mudanya ini, membaginya menjadi beberapa bagian untuk menghemat daun karena tidak mungkin saya kembali ke kebun lagi untuk mengambilnya. Setelah semua daun mudanya sudah aku rapikan, lanjut lagi aku merapikan daun tuanya. Bagian ujungnya sama seperti daun mudanya tadi, harus dipotong supaya terlihat lebih rapi. Oh ya, untuk pemakaian daun ini saya menggunakan 7 lembar daun untuk 3 kilo beras. Aku menggunakan 3 lembar daun muda dan 4 lembar daun tua. Nah, setelah semuanya selesai dirapikan, ini waktunya untuk membungkus burasnya. Pertama aku bungkus dulu dengan daun mudanya ini, kemudian aku kumpulkan di baki. Berhubung karena aku hanya sendiri yang membungkus buras ini, jadi aku menggunakan cara ini supaya menurut saya itu supaya cepat.
Jadi aku bungkus dulu dengan daun mudanya. Nanti setelah terkumpul agak banyak, baru aku bungkus dengan daun tuanya. Itu pun belum langsung aku ikat, aku hanya bungkus saja dengan daun tuanya nanti. Karena proses pembungkusannya ini memakan waktu yang agak lama jika kita hanya sendiri. Tapi sebenarnya kalau mau cepat, bungkusannya itu harus dibuat lebih besar. Tapi menurut aku kalau terlalu besar itu kurang bagus, jadi aku membungkusnya agak kecil-kecil. Dalam satu bungkus itu aku hanya memasukkan kurang lebih 2 sendok makan nasi aronnya saja. Ini anak saya datang lagi, katanya mau belajar membungkus. Tapi lihat, kadang-kadang nasinya itu keluar, pas dia keluar lagi nasinya dari daun langsung dia makan. Padahal ini nasinya itu baru setengah matang, belum masak sempurna. Tapi dia memakannya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting jangan terlalu banyak supaya tidak sakit perut. Karena nasi yang masih mentah itu kalau dimakan terlalu banyak bisa membuat perut sakit. Tapi kalau sedikit sih tidak masalah. Ini malah dia menggunakan cetakan untuk membuat tumbuk. Katanya itu lebih bagus dan lebih mudah. Padahal justru lebih merepotkan. Lihat saja nasinya keluar dan langsung dia makan lagi. Bukannya nasinya berbentuk tapi malah berhamburan. Akhirnya dia cetak lagi dengan sendok. Nah, dia lari lagi karena dia merasa tidak bisa. Jadi dia tinggalin lagi pekerjaan itu karena dia merasa tidak bisa. Lebih-lebih kalau disuruh membungkus dengan daun tuanya seperti yang aku lakukan sekarang ini. Beginilah cara saya membungkus burasnya. Jadi burasnya itu yang sudah aku bungkus dengan daun mudanya tadi, aku bungkus lagi dengan daun tua sambil ditekan dan dipipihkan supaya nasinya di dalam itu merata dan tidak ada rongga di dalamnya. Jadi digosok kayak digosok-gosok begitu supaya semua berasnya dalam itu menyatu sehingga nantinya tidak cepat basi. Dan begini proses yang aku lakukan. Sebenarnya ini belum selesai semua aku bungkus. Tapi karena yang aku bungkus itu sudah lumayan banyak, jadi aku harus membungkusnya dengan daun tua dulu, kemudian menyusunnya di tempat lain lagi. Nantinya setelah semua selesai baru diikat. Jadi ini aku hanya membungkusnya saja dengan daun tua karena sudah terlalu menumpuk di baki. Setelah semuanya selesai dibungkus dengan daun tuanya, ini waktunya untuk diikat. Aku mengambil 3 bungkus buras kemudian diikat menjadi satu seperti ini. Jadi tampilannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Biasanya sebenarnya dibungkus lagi dengan daun tua di luaran, tapi aku tidak punya daun karena memang aku hanya mengambil 7 lembar daun kemarin. Dan setelah selesai mengikat semua burasnya, ini waktunya mengumpulkan sampah daunnya yang berserakan dari tadi. Setelah semuanya selesai dibereskan, ini waktunya untuk merebus burasnya. Tapi sebelum itu, bagian kompor ini aku beres-beresin dulu karena di sini sudah banyak piring-piring yang sudah kotor, dan piring bersih ini yang sudah kering harus aku kumpulkan kemudian aku simpan. Dan ini piring-piring yang sudah bersih ini harus dimasukkan ke dalam lemari kembali supaya rak piringnya ini bisa ditempati dengan piring cucian yang masih basah lagi. Karena di wastafel sudah menumpuk banyak piringnya anak-anak tidak dicucinya, jadi aku harus cuci dulu sebelum burasnya aku masak. Dengan cara seperti ini dapur tidak terlalu berantakan karena setiap ada piring kotor langsung segera dicuci, jadi dapurnya itu tidak terlalu berantakan.
Dan juga kompornya ini aku lap-lap dulu karena tadi banyak kecipratan sama bumbu. Setelah selesai melap kompornya ini, baru aku pasang kompor untuk masak burasnya. Ini aku menggunakan kompor 1 mata. Tujuannya supaya cepat matang karena apinya ini lumayan besar. Dan karena juga nanti burasnya itu lumayan banyak, jadi aku harus menaruhnya di bawah lantai jadi lebih aman. Saya ini hanya keluar 2 kali dalam setahun, ketika hari Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha. Jadi kompor ini tuh jarang sekali dipakai. Nah, sekarang aku tes dulu apakah masih bagus atau tidak, dan ternyata masih bagus. Jadi itu si bocil saya penasaran dengan kompor ini karena dia bilang sangat besar. Dan ini sekarang aku mau masak burasnya. Jadi panci yang besar ini aku isi air, kemudian aku didihkan dulu. Setelah mendidih baru burasnya aku cemplungin ke dalamnya satu persatu. Dan ini dia burasnya sudah penuh 1 panci dan waktunya untuk ditutup, dibiarkan sampai matang. Lanjut aku bersih-bersihin dulu lantai bekas tempat tadi kerja ini, aku pel-pel kembali supaya semua kotorannya yang lengket tadi itu sudah keluar kembali, jadi lantainya akan bersih kembali. Dan ini si adek ini datang minta dibuatkan mainan. Jadi aku mau buatkan dulu mainan yaitu terompet dari daun pisang. Setelah selesai buat mainan, aku langsung mau buat bumbu. Tapi videonya kali ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.